Hai, apa kabar semuanya? Netizen, milenial, Gen Z, channel Environment Institute dalam video podcast Lingkungan Enviro. Hari ini punya tamu khusus ya, teman-teman semuanya, Profesor Yatna gitu ya. Pasti sudah banyak yang mendengar, dan hari ini khusus di video kali ini kita akan cerita-cerita tentang pariwisata alam liar. Wah, ini beliau ini pakarnya. Jadi kita dengar apa itu pariwisata alam liar dan bagaimana tantangan dan seterusnya. Kita cerita-cerita itu di video kali ini. Oke, apa kabar Prof Yatna? Baik. Alhamdulillah, senang sekali ini bisa hadir di podcast Lingkungan Enviro. Terima kasih. Oke, Prof Yatna, ini pariwisata kita itu kan luar biasa ya. Sekarang kondisi pandemi seperti ini tentu tidak hanya Indonesia tapi dunia ya, Prof ya. Nah, pertama bagaimana isu pariwisata itu dengan isu pariwisata alam liar ini, Prof? Bagaimana hal itu mungkin bisa menjadi solusi ke depan atau daya tarik terkait kondisi Indonesia yang alamnya yang luar biasa? Ya. Itu atau mungkin pertama milenial Gen Z pengen tahu apa itu alam liar itu apa? Pariwisata alam liar itu bagaimana itu, Prof? Ya. Jadi pariwisata itu kan ada yang berbagai macam ya. Betul. Salah satunya tentu yang disebut dengan wildlife tourism. Wildlife tourism. Jadi kehidupan alam liar yang memang kalau dirata-ratakan sekitar 30% dari pariwisata di dunia itu adalah itu. Oh, 30% pariwisata, sepertiga lah gitu ya. Pariwisata dunia ya, itu alam liar. Karena contohnya ya adalah penggemar burung, itu jutaan orang. Waduh, luar biasa. Mereka datang kemana-mana melihat burung di seluruh dunia gitu ya. Dan itu jumlahnya banyak sekali. Jadi wisata untuk melihat burung gitu ya. Lihat burung saja itu udah jutaan. Jadi mereka punya klub-klub, bahkan justru milenial ya yang datang-datang itu kemana-mana sambil bawa ransel gitu ya. Bawa ransel. Jadi ini luar biasa. Biasanya kalau bicara pariwisata itu Borobudur, ya, Monas, ini alam liar ternyata yang punya daya tarik yang luar biasa, dan ternyata sepertiga pariwisata di dunia itu adalah pariwisata alam liar. Ya. Nah, di Indonesia sendiri bagaimana nih, Prof Yatna? Potensinya pasti luar biasa itu ya. Ya, kita kan negara yang mempunyai keanekaragaman hayati tertinggi ya, salah satu tertinggi di dunia. Kemudian kita juga punya ekosistem dari laut, hutan, kemudian gunung yang tinggi yang 100 lebih di 130 Indonesia lebih, luar biasa. Gunung berapi ya dan sebagainya. Itu sangat besar potensinya. Bahkan pemerintah kita tahu prioritas yang 5 besar itu salah satunya Komodo. Wow. Itu kan alam liar. Komodo, jadi wisata Komodo itu adalah pariwisata alam liar, dan itu baru salah satu dari yang tadi disebutkan Prof Yatna itu, gunung 100 lebih, kondisi ekosistem kita di lautan luar biasa, keanekaragaman hayati, hutan-hutan kita luar biasa gitu ya. Luar biasa. Jadi memang kita kan mempunyai 17.000 pulau. Bayangin tuh dengan 17.000 pulau itu ya. Kemudian bagaimana pulau-pulaunya, gunung-gunungnya berapi. Di Jawa saja udah lebih dari 12 gunung berapi. Sumatera ya, kemudian Sulawesi banyak sekali. Laut ya, kita banyak sekali orang diving nyelam gitu ya. Itu kan masuk pariwisata alam. Pariwisata alam, betul ya. Betul itu besar potensinya luar biasa Indonesia dengan alamnya yang indah, kepulauan yang banyak, laut yang luas luar biasa. Nah, tapi kalau tidak salah ini Prof Yatna, jumlah wisatawan asing kalau kita dibanding negara-negara lain masih kurang itu. Kira-kira apa itu tantangannya, padahal luar biasa potensi kita itu? Ya, jadi sekarang kan pariwisata terbesar itu ke Bali. Ya, di luar semuanya Bali. Kalau pariwisata wisatawan asing Bali nih. Dari Bali itu kemudian ya ada Jogja, ada beberapa lah ya. Betul. Tapi Bali di pertama mungkin 50% itu Bali.
Tetapi sebenarnya kita tuh punya potensi lebih dari situ ya. Betul, Nah, itu yang perlu kan ya. nanti kalau misalnya kita bisa lihat Komodo itu juga sekarang sudah ratusan ribu pengunjungnya. Kemudian ya nggak jauh-jauh dari Komodo itu kan di Bali sendiri misalnya ada Jalak Bali, Betul ya. ada macam-macam gitu ya, ada gunung-gunung, Gunung Agung, danau yang bagus-bagus. Kemudian juga misalnya di Jawa ya mungkin ya selain gunung-gunung berapi juga ada berbagai jenis hewan-hewan yang bisa dilihat ya. Di Ujung Kulon itu ada badak Jawa. Ujung Kulon jangan lupa Bu, ada badak Jawa di Ujung Kulon itu. Dan hanya jumlahnya sedikit. Jadi orang Amerika, orang Eropa datang ke sini untuk melihat badak Jawa. Luar biasa. Badak Sumatera, harimau dan sebagainya. Nggak selesai itu kalau nyebut nama satwa yang yang sangat berpotensi untuk dikunjungi wisatawan asing. Nah ini Prof, kira-kira tantangannya apa sih? Ini resource potensi luar biasa. Satwa ada banyak, gunung ada banyak, pemandangan ada banyak, laut luas itu. Kira-kira tantangannya apa selama ini Prof sehingga jadi masih terbatas pengembang destinasi itu masih jarang ya. Kebanyakan itu orang asing. Itu malah menjadi catatan penting. Kebanyakan orang asing malah. Jadi kalau misalnya kita lihat kita mau diving di Raja Ampat, mau di mana-mana, itu kebanyakan yang punyanya orang asing. Yang punya orang asing tuh. Jadi kita harus betul-betul netizen itu harus mengerti gitu ya. Karena memang betul-betul perlu keahlian untuk diving itu kan tidak sembarang gitu ya. Kita jadi terutama biasanya anak muda. Wah, betul anak muda. Diving itu kan muda-muda karena ada challenge ya yang sangat besar, tantangan besar. Nah itu luar biasa, peluangnya luar biasa ya netizen ya, ini khususnya anak-anak muda ini yang saya kira perlu mengembangkan bisnis wisata. Ternyata banyak destinasi yang ngelola teman-teman dari asing. Ini netizen perlu sekali, ini peluangnya luar biasa. Tadi diberi contoh ya, mungkin kalau orang tua itu ya jaraknya terbatas ya, tapi sekarang kan Indonesia orang mudanya terbanyak dan juga anak-anak muda sekarang senang sekali perjalanan, sehingga itu menjadi peluang ya Prof ya. Jadi tidak hanya terbatas di wilayah tertentu itu. Dan tren memang begitu ya. Sekarang apalagi pada COVID sekarang, itu kan yang paling aman untuk berkunjung itu ya ke alam liar. Betul tuh. Sekarang karena menjaga jarak gitu ya. Iya. Ke alam liar lah, malah solusi itu. Kan Komodo banyak ya tempat-tempat yang sekarang misalnya di Sulawesi, di Sumatera, di Kalimantan, tempat-tempat yang pariwisata alam liar banyak, tapi ya tidak di kota dia. Betul, jadi itu ya harus dicermati, lokasinya tidak di kota. Itu perlu menjadi cari solusinya gitu ya. Tapi ini justru sebaliknya adalah peluang ya, Bro, di kondisi pandemi seperti ini. Karena kondisinya jauh dari keramaian, disitulah sebenarnya peluang. Karena protokol kesehatan bisa memungkinkan orang ke sana tidak berdesak-desakan dan seterusnya. Jadi tetap melihat peluang di dalam kondisi pandemi ini dengan potensi yang ada di Indonesia. Nah ini tadi disampaikan banyak orang asing yang mengelola destinasi. Kenapa sih anak-anak muda kita ini, Prof, ini apa nih kira-kira minat mereka kok masih terbatas? Ya, jadi ini mungkin juga ada hubungannya dengan kesempatan ya. Kesempatan ini nomor satu, kesempatan. Yang kedua, mungkin kita juga perlu anak-anak muda itu di luar dari kebiasaan ya, datang ke tempat-tempat yang alam liar itu, kemudian dia dicoba bisnis apa yang kira-kira bisa ya. Pariwisata itu paling besar, karena sekarang tentu saja di tempat-tempat di pulau-pulau di Indonesia ini banyak sekali. Dan kenapa orang asing? Karena mereka ada kesempatan
Ya, betul. Diberikan kesempatan itu oleh pemerintah. Nah, betul ya. Jadi kesempatan itu harus dibuka lebar-lebar, nomor satu. Lebar-lebar, kan? Terus anak muda itu harus mencoba hal-hal yang baru gitu ya. Jangan kalau wisata hanya ke tempat-tempat yang kemarin-kemarin ya. Tempat yang baru dong. Jangan hanya selfie ya. Jangan hanya selfie. Destinasi alam liar kita luar biasa. Binatang ada banyak yang menarik, alam ada banyak yang menarik, gunung yang menarik ada banyak, laut yang menarik, pantai luar biasa. Lakukan hal yang tidak biasa untuk menjadi destinasi. Nah, ini apa namanya, anak-anak muda harus banyak berubah ini, Prof ya. Jangan hanya mencari tempat selfie saja itu ya. Jadi gini guys, dulu sawah itu hanya dipanen ya, kemudian bisa menjadi wisata, orang nonton saja bayar, orang malah ikut nanam bayar. Nah, ini Prof Yana cerita nunggu lihat badak itu dijadikan wisata, jadi orang itu asik menunggu itu. Kalau ketemu ceritanya luar biasa gitu ya. Jadi apa namanya, itu yang sering di luar dugaan kita, pemikiran kita yang hanya sementara ini biasa-biasa saja itu ya. Kalau misalnya mau melihat yang biasa-biasa, datanglah ke kebun binatang. Kebun binatang. Tapi kalau mau lihat yang luar biasa, ya itulah challenge-nya ya. Kita bisa melihat bagaimana kehidupannya di alam, kemudian bagaimana dia makan, dia minum, dia kemungkinan dia apa namanya berbagai aktivitas satwa tersebut. Kalaupun dapat dalam 2-3 hari itu surprise. Gitu ya. Orang asing itu datang berminggu-minggu kadang-kadang hanya untuk menunggu bertemu satwa-satwa tertentu gitu ya. Jadi netizen itu apa namanya, itu salah satu peluang ya, bisa menjadi satu wisata premium, Prof ya. Namanya nunggu pasti sudah meluangkan waktu tuh. Wisata ketemu satwa, dilindungi satwa liar yang langka, pasti kan butuh waktu. Itu bisa menjadi peluang untuk wisata premium ya, Prof ya. Bukan masal yang orang datang sampahnya banyak. Diubah pikiran itu. Nah, ini peluang di Indonesia luar biasa. Nah, ini Prof kira-kira hal-hal apa lagi itu, Prof? Ini kan kita kalau bicara wisata alam liarnya luar biasa, tersedia banyak, laut, gunung, macam-macam. Tapi aksesibilitas, penerbangan dan lain-lain itu kira-kira gimana, apa yang perlu lebih baik itu, Prof? Ya, kalau itu kan yang orang jutaan yang senang dengan alam liar, itu memang yang paling utama itu bukan masalah transportasi sebenarnya. Oh gitu, nih hal baru nih. Justru ada challenge gitu ya. Dulu saya ikut dalam mengembangkan Tangkoko di Sulawesi Utara. Itu kan dari Manado ke Tangkoko itu dulu sampai berjam-jam, sehingga orang itu menginap di sana untuk melihat monyet ya, monyet Sulawesi. Jadi karena berjam-jam harus menginap untuk melihat monyet. Nah, tetapi begitu jalannya diperbaiki, jadi cuma setengah jam sampai, orang cuma bolak-balik. Jadi hati-hati ya mengelola destinasi ya. Nilai perjalanannya. Nilai perjalanannya. Jadi kalau jalan kaki lama terus dibanding dengan jalan yang mulus, jangan keliru, banyak yang milih jalan kaki lama karena disitulah kepuasan orang berwisata. Orang nggak biasa, kemudian begitu lihat, waduh, menantang, bukan main itu ya. Tapi ternyata Wisnus nih, wisatawan Nusantara suka yang praktis-praktis nih. Agak beda karakternya gimana nih untuk wisata ya alam liar ini, Prof? Tapi anak muda sudah berubah. Betul nih, betul. Karena mereka itu sudah terekspos dengan gadget ya, dengan informasi mengenai hutan, mengenai alam liar itu lebih mudah lebih terpapar positif gitu ya. Jadi dia ada keinginan untuk ke sana gitu. Betul. Jadi luar biasa sekali netizen milenial Gen Z, kita ngobrol-ngobrol tentang pariwisata alam liar. Ternyata peluang kita luar biasa banyaknya dan kita menuju ke sana karena memang tidak ada pilihan, karena itulah yang tadi disampaikan Prof Yana, ini pembangunan sedang mengalami perubahan, pembangunan yang ramah lingkungan di seluruh dunia. Oleh karena itu termasuk pariwisata dari kota sampai desa gitu ya, masyarakat asing, masyarakat Indonesia. Jadi ini peluang kita bersama untuk meningkatkan pariwisata alam liar kita. Oke, baik Prof Yana, terima kasih banyak. Ini luar biasa ini netizen, kebanggaan netizen ini bisa mendengar cerita-cerita dari Prof Yana. Oke guys, terima kasih
kasih, ketemu lagi di video-video lainnya dari podcast Lingkungan Enviro melalui channel Environment Institute. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.